Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perbandingan hukum pendetensian di negara Italia dan Indonesia. Dari kelompok 4 itu tersendiri memiliki 4 anggota kelompok, yaitu Jody Junior Palandi, Muhammad Ranggarantis, Muhammad Zaki Ramdhani, dan juga Sabina Devi. Dimulai dari perbandingan yang pertama, yaitu dari negara Italia. Dasar hukum dari negara Italia itu sendiri memiliki undang-undang yang bisa disebut sebagai intinya. Karena undang-undang inti ini mengatur bidang migrasi dan suaka di Italia adalah Undang-Undang Consolidated Act on Immigration atau Keputusan Legislatif Nomor 286 Tahun 1998 yang penegakan dan interpretasinya diselaraskan sesuai dengan undang-undang lain. Nah, untuk di bidang penanganan suaka, aturan pokoknya tertuang dalam peraturan yang pertama, Keputusan nomor 18 tahun 2014. Yang kedua, Keputusan nomor 142 tahun 2015. Dan yang ketiga, Hukum nomor 47 tahun 2017. Lalu berikut merupakan struktur organisasi pendetensian di negara Italia, di mana Ministry of Interior berartikan Kementerian Dalam Negeri yang juga mengesampingkan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, dan juga Kementerian Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial. Lalu untuk tugas dan fungsi dari pendetensian di negara Italia adalah pelaksanaan kebijakan migrasi dan penegakan undang-undang migrasi berada dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus, koordinasi praktis dan implementasi kebijakan migrasi dilakukan oleh Departemen Kebebasan Sipil dan Migrasi melalui 3 direktorat pusat. Direktorat Pusat untuk Kebijakan Imigrasi dan Suaka, Direktorat Pusat untuk Imigrasi dan Suaka Layanan Sipil, dan Direktorat Pusat untuk Hak Sipil, Kewarganegaraan, dan Minoritas, dan oleh Departemen Keamanan Publik. Yang pertama, Departemen Kebebasan Sipil dan Imigrasi bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembuatan kebijakan di berbagai bidang migrasi dan suaka, analisis dan perencanaan kebijakan migrasi, implementasi pemulangan sukarela, manajemen sistem penerimaan, pemrosesan aplikasi suaka, pemantauan kuota imigrasi tahunan, pemantauan langkah-langkah integrasi, koordinasi kegiatan toko serba ada di prefektur, pemberian status kewarganegaraan, pertukaran praktik terbaik di tingkat nasional, partisipasi dalam proyek UE, pengelolaan dana, pengumpulan data untuk statistik. Lalu untuk Departemen Keamanan Publik, khususnya dengan Direktorat Pusat Imigrasi dan Polisi Perbatasan, yaitu untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terkait dengan ketertiban dan keamanan publik, seperti mengendalikan dan menangani migrasi tidak teratur, pengawasan perbatasan, pelaksanaan pengusiran, koordinasi tindakan penegakan hukum di laut, koordinasi kantor imigrasi polisi, pembebasan atau perpanjangan izin tinggal. Lalu kementerian-kementerian lain yang relevan dalam kebijakan migrasi dan suaka dalam negara Italia ada 2, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial, dan juga Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yang sudah terlihat dalam struktur organisasi sebelumnya yang mengesampingkan bagian teratas, yaitu dalam Kementerian Dalam Negeri. Yaitu untuk politik hukum dapat dilanjutkan oleh Taruna Jody. Bisa dimulai, Jody. Siap, terima kasih Devi. Selanjutnya, politik hukum itu yang berarti kebijakan imigrasi memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik melalui pemberantasan migrasi ilegal. Yang kedua, untuk memudahkan penerimaan dan integrasi imigran reguler sehingga menjamin kohesi sosial. Kebijakan pendetensian itu adalah Undang-Undang Italia secara eksplisit menegaskan hak-hak dasar migran tidak berdokumen. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Imigrasi, seorang non-warga negara, terlepas dari bagaimana ia berada di wilayah negara, harus mendapatkan pengakuan hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur dalam hukum kota dan konvensi internasional. Selain itu, pasal 10 Konstitusi Italia menyatakan bahwa status hukum orang asing diatur oleh hukum sesuai dengan norma dan perjanjian internasional. Artikel yang sama mendukung hak atas suaka.
Pasal 13 Konstitusi menyatakan bahwa kebebasan pribadi tidak dapat diganggu-gugat dan bahwa penahanan hanya diperbolehkan karena alasan yudisial dan dengan cara yang sah. Untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi, Italia yang termasuk dalam Uni Eropa kemudian menciptakan skema sendiri dalam mengatur prosedur suaka. Pada kuartal pertama kedua tahun 2015 tercatat 1 juta pengungsi dan pencari suaka baru. Jumlah ini mengalami peningkatan drastis dari tahun 2014, di mana pengungsi dan pencari suaka yang menuju Eropa tercatat 431.000 orang. Fakta ini memicu beberapa negara Eropa Barat serta Eropa Timur untuk meningkatkan level penjagaan dan proteksi atau to maintain and to protect perbatasan agar meredam bahkan mencegah masuknya pengungsi dan pencari suaka ke negara mereka yang melalui Turki. Italia, negara persinggahan pertama bagi mencari suaka dan pengungsi yang menempuh jalur laut, mengkritik Uni Eropa yang terkesan lepas tangan atau at a distance. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Taruna Zaki. Yang selanjutnya dasar hukum. Ada 4 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, PP Nomor 31 Tahun 2013, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002.PR.02.10 Tahun 2006. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 3 Ayat 1. Bisa kita lihat di sini ada struktur organisasi. Dikepalai oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, terdiri dari sub bagian tata usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum. Dan terdiri dari 3 seksi. Yang pertama 3 seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan. Seksi perawatan dan kesehatan. Yang 3 seksi keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, tugas dan fungsi. Rudenium Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan tugas fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Fungsi Rudenium Pusat: A. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga dan pelaksanaan pengelola tata usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rantis. Ya baik, selanjutnya D. Politik Hukum. Perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama politik hukum keimigrasian nasional. Dengan ditertibkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka materi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian di mana termuat dalam Undang-Undang Keimigrasian yang terdahulu. B. Politik hukum keimigrasian internasional. Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan, yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia Kedua, guna menampung serta mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran atau eksodus, terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit, maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal seperti kemiskinan, tingkat income per kapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya.
Kebijakan pendetensian. Berdasarkan peraturan Dirjen Imigrasi tentang tata cara pendetensian orang asing. Pasal 1 yang dirangkum, pendetensian orang asing pada rumah dan ruang detensi imigrasi adalah wewenang kepala rumah detensi imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal Imigrasi. Pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktur Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi. Pasal 3 yang dirangkum, Karudene membuat surat perintah pendetensian dan berita acara pendetensian yang memuat identitas diri, kondisi sehat, inventaris barang-barang, dokumen perjalanan, instansi pengirim, alamat keluarga, sponsor atau penjamin, dan detensi yang dapat dihubungi di Indonesia dan atau di luar negeri. Selanjutnya. F. Penanganan pencari suaka dan pengungsi. 1. Kebijakan Indonesia memberi perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut menjadikan Indonesia mempunyai pedoman untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Secara normatif, Peraturan Presiden ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang terdapat dalam Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. 2. Penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui 4 tahap, di antaranya penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Dalam peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak tersebut termasuk dalam kebebasan beragama pada pasal 26 ayat 2, hak untuk sejahtera dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Selain itu, dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional terkait. Kurang lebih itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.